Sisi yang dikasih Tuhan, saya lihat bangkunya agak miring ke kiri sebelah. Mungkin bisa mengisi untuk mengimbangi. Silakan, dipersilakan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Selamat pagi sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Untuk yang baru, welcome to our church. Selamat hari Minggu, siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Minta Tuhan untuk memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyatukan hati kita, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami melihat kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, betapa anugerah-Mu di dalam hidup kami begitu sungguh sangat berarti bagi kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban pikiran kami yang ada. Kami mau serahkan tunduk di bawah kaki Tuhan. Dan kami percaya ketika kami kembali dari tempat ini, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami berdoa untuk Bapak Asaf yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya firman yang ditabur tidak akan sia-sia begitu saja, akan tumbuh di dalam hidup kami, di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara masih tetap berdiri. Kita akan pujikan bahwa hari ini adalah hari yang paling bahagia untuk kita. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita berikan senyum yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangannya untuk Yesus Tuhan kita. Kita katakan bahwa hari ini ku rasa bahagia karena kita berkumpul bersama saudara seiman. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan sekali lagi, hari ini
tiada yang dapat memisahkan kita. Kita katakan bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita bertemu di sini berkumpul karena anugerahnya. Kita bersuka di dalam rumah Tuhan. Mari katakan bersama Bapak Ibu Saudara, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari katakan bersama lagi. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Yang sebelah kanan saya mau katakan, oh saudaraku, mari katakan kepada teman di sebelahmu, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yang sebelah kiri katakan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus Tuhan kita. Amin. Kita masih tetap berdiri. Biarpun gunung-gunung beranjak, tapi firman Tuhan tetap tinggal di hati kita. Amin. Walaupun samudera bergejolak, tapi firman Tuhan ada terus tetap di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, berikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Mari menari buat Tuhan. Katakan dengan imanmu dengan penuh sukacita. Katakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan
Kita mau jalan serta Yesus, amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, katakan dengan iman, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali katakan dengan imanmu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, walaupun jalan dalam duka, tapi kami mau terus jalan bersamamu Tuhan. Setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selalu dikatakan jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Walaupun gunung-gunung berpindah Tuhan, tapi kami tahu, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kau yang punya kuasa. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan lagu ini sebagai janji ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Lewati tangisan Tuhan, walaupun menyakitkan, tapi kami tahu Tuhan, Kau ada di sana buat kami. Rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia
berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang hidup kita. Mari sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Kami tahu tangan-Mu ada buat kami, Tuhan. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
selalu ada bagi kami dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ketika pada pagi hari ini Tuhan, kami ada kesempatan untuk belajar tentang bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau boleh mengurapi setiap kami, mempersiapkan diri kami, telinga kami, hati kami, dan bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, sehingga Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh menyadari dan mensyukuri bagaimana kesetiaan, kemurahan, dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Good morning church. Good morning everybody. Hari ini saya tertinggal sendiri meskipun ditemani Bapak Ibu Saudara yang begitu setia gitu ya, karena para elders kita gitu hari ini sedang berada di mana-mana gitu. Jadi Pastor Muksin melayani firman Tuhan di Grogol, ada undangan ulang tahun gereja di sana. Pastor Alex dan Bu Koni sedang ada perjalanan keluarga, dan Pak Aswin, elders kita, sedang mengikuti men's conference di Bali gitu. Jadi tersisa saya sendiri di sini, tapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi kesetiaan kita untuk tetap beribadah dan bersukacita. Amin. Amin. Oke, bicara soal kesetiaan dan bicara soal ketidaksetiaan, kehidupan kita itu sangat rentan dengan sesuatu yang begitu berubah dengan cepat. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan setiap hal itu selalu berubah, dan kita seringkali tidak selalu setia pada hal apa yang sedang kita jalani dan kita ikuti gitu. Jadi segala sesuatu berubah, semuanya berubah, dunia berjalan begitu cepat gitu. Keinginan kita berubah, kesukaan kita berubah, cita-cita kita berubah, harapan kita berubah sepanjang tahun, sepanjang kehidupan kita gitu. Dulu siapa yang waktu kecil pengen jadi dokter? Angkat tangan. Ada nggak yang dulu waktu kecil pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, atau pengen jadi Pak Presiden gitu ya? Kita terus kemudian setelah agak besar sedikit kita pengennya berubah lagi gitu ya. Dan segala sesuatu terus berubah. Dan saya mau mengajak kita melihat satu definisi ketika kita bicara tentang kesetiaan gitu. Setia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya lihat dan saya temukan gitu, bicara tentang berpegang teguh pada janji ya, pada pendirian, dan pada keyakinan, dan dalam kata lain bicara juga tentang keteguhan hati. Sama seperti kita bicara kesetiaan itu bicara juga tentang pasangan gitu ya. Ketika kita dalam sebuah relasi, entah dengan pasangan kita, dalam keluarga kita, dengan sahabat kita, bicara tentang kesetiaan gitu. Satu dengan yang lain, bagaimana kita selalu ada, selalu hadir, selalu beserta, itulah yang disebut dengan kesetiaan. Dan hari ini gitu, saya mau mengajak kita bersama melihat gitu ke judul khotbah hari ini adalah The Faithfulness gitu. Sebuah kesetiaan yang spesifik merujuk kepada kesetiaan Allah. Dan saya mau ngajak kita membuka bersama Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ke 9. Saya mau ngajak kita untuk membaca secara silih berganti. Saya akan membaca di ayat yang pertama, ayat-ayat ganjil, dan Bapak Ibu Saudara dan saya bersama kita akan mengikutinya di ayat-ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga yang meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuannya dengan anak Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dikatakan bahwa Tuhan kita adalah setia. Inilah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Dan sedikit intro gitu ya, sedikit intro bahwa sesungguhnya jemaat Korintus ini adalah jemaat yang luar biasa, sangat diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di situ, kamu kaya atas segala sesuatu dengan segala pengetahuan dan bahkan tidak kekurangan suatu karunia apapun. Dan kemudian dikatakan sekali lagi bagaimana Allah menyertai kamu karena Allah itu setia. Jadi kalender besarnya di sini bahwa agenda besar yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, yang kemudian kalau kita baca sesungguhnya kita akan melihat bagaimana jemaat Korintus ini meskipun dipenuhi segala sesuatu, mereka adalah jemaat yang carut marut gitu, jemaat yang sangat chaos, jemaat yang sangat tidak bermoral, ada banyak praktik-praktik amoral terjadi di dalam gereja. Dan Paulus gitu ya di bagian pembukaan surat ini mengingatkan kepada mereka tentang kesetiaan Allah, tentang kesetiaan Allah dari masa lalu, ya, dari dulu, sekarang, dan sampai hari yang akan datang. Dan kita mau melihat 3 poin ini gitu. Bagaimana kesetiaan Allah terjadi di masa yang lalu, dulu gitu, di masa yang saat ini sekarang, dan di masa yang akan datang. Yang pertama adalah bagaimana panggilan Allah gitu, yang setia kepada kita, the faithfulness that call us. Sebuah kesetiaan Allah yang memanggil kita sejak semula. Di ayat 1 dan ayat 2 kita akan melihat bagaimana dikatakan bahwa dari Rasul Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus gitu. Jadi bukan karena kehendak Rasul Paulus sendiri kemudian dia menjadi Rasul. Bukan karena kehendak Rasul Paulus sendiri kemudian dia menjadi pelayan Tuhan. Bukan karena kehendak Rasul Paulus sendiri kemudian dia menjadi orang yang hebat, melakukan penginjilan, membuka jemaat dan segala hal yang lainnya. Dan kemudian dikatakan kemudian di ayat kedua dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Ada panggilan yang disampaikan di sini bahwa dikatakan bukan jemaat Korintus gitu, atau bukan kita hari ini dikatakan adalah jemaat The Light Community Church. Bahwa jemaat Allah di The Light Community Church, kita yang dipanggil dan dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Bahwa sejak semula Allah lah yang memanggil kita. Bahwa sejak semula lah kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang kudus. Bahwa identitas kita, panggilan kita, that our calling is come from God. Panggilan kita adalah datang daripada Allah. Kita tidak serta-merta datang kepada Allah lalu menjadi orang-orang yang kudus. Kita tidak akan pernah melakukan itu. Inilah penyataan kesetiaan Allah, penyataan ya, bukan pernyataan, karena sesuatu yang dinyatakan oleh Allah bagi kita. Penyataan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita sejak semula adalah ketika Allah pertama-tama memanggil kita untuk kita bisa datang kepada Allah dan menjadi umatnya. Ketika kita menjadi umat pilihannya, ketika kita menjadi umat panggilannya, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya dan iman kepada Kristus, itulah tanda bukti nyata bagaimana Allah setia di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat kembali gitu, saya mau mengajak kita mengingat bagaimana sejak semula ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, di situ ada sebuah bukti ketidaktaatan dan ketidaksetiaan manusia kepada perintah Allah. Dan kemudian yang dilakukan oleh Allah adalah memanggil manusia kembali. Manusia, di manakah kamu? Kami sedang bersembunyi Tuhan karena kami telanjang, kami malu untuk bertemu dengan Tuhan. Allah memanggil kita sejak
Semula, bahkan sebelum adanya perjalanan bangsa Israel yang dipanggil, sebelum adanya Abraham yang diajak keluar dari tanah Ur Kasdim, Allah sudah memanggil manusia pertama yang jatuh di dalam dosa untuk kembali datang kepada Allah. Meskipun ada begitu banyak proses panjang yang kemudian akhirnya kita sebagai manusia yang berdosa bisa datang lagi kepada Allah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Inilah janji kesetiaan Allah sejak semula. Allah tidak meninggalkan kita meskipun kita sudah meninggalkan Allah. Di dalam relasi kita, di dalam pertemanan kita, atau di dalam hubungan kita, pernah nggak terbersit ketika ada seseorang meninggalkan kita, kemudian kita akan berjuang untuk terus datang kepada orang yang pernah meninggalkan kita? Sebagai manusia yang normal-normal aja dan wajar-wajar aja, kayaknya enggak ya. Oh, dia udah ninggalin gua, ngapain gua kejar-kejar lagi gitu ya. Atau mungkin di bahasa anak sekarang, bodoh-bodoh amat gua ngejar orang yang udah ninggalin gua gitu. Begitulah sifat kita gitu. Ketika kita berjalan di dalam sebuah relasi yang tidak bertimbal balik gitu, kita selalu punya kecenderungan untuk tidak melakukan sesuatu janji kita, pendirian kita yang sebelumnya sudah kita pegang dengan setia. Tapi Allah tidak demikian. Allah tetap memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Allah tetap memanggil kita untuk menjadi umatnya. Allah tetap memanggil kita untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Allah di dalam iman percaya kita. Bahwa kita dipanggil, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita dimuliakan. Karena pada akhirnya kita semua akan dipermuliakan bersama dengan Bapa kita di surga. Inilah panggilan kita. Inilah bukti kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita sejak semula. Di masa lalu, ketika kita sudah dipanggil gitu, seperti Abraham ketika dia dipanggil oleh Allah keluar dari tanah Ur Kasdim. Karena Allah mau menunjukkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Abraham sebagai bukti nyata bahwa Abraham tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Ketika dia dipanggil keluar, dia nggak tahu dia mau ngapain gitu ya. Dia nggak tahu harus pergi kemana dan harus menjadi apa. Tetapi dia tahu bahwa dia dipanggil oleh Allah yang setia, makanya dia akan ikut terus kepada Allah gitu. Jadi artinya dalam kehidupan kita sekarang gitu, banyak orang yang mengalami krisis identitas gitu. Banyak orang yang mengalami sebuah rasa ketidakamanan dalam kehidupan, insekuritas gitu ya. Kita berusaha untuk membandingkan diri kita, siapa kita dengan keberadaan yang ada di dunia kita, dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan kerja kita, bahkan dengan persona-persona orang-orang yang ada di sosial media, orang-orang yang kita baca di dalam berita yang sehari-hari kita terima, dan kita terus berupaya untuk membuktikan diri kita menjadi pribadi yang layak. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya ketika kita bicara untuk menjadi pribadi yang layak, apakah kita layak dan benar-benar layak dengan segala upaya dan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan? Jawabannya adalah tidak. Karena kita tidak akan pernah datang kepada Allah kalau Allah tidak memanggil kita untuk datang kepada Allah. Kita nggak tahu jalannya gitu. Kita nggak tahu caranya. Kita nggak akan pernah sampai kepada sebuah tempat yang kita kalau tidak ditunjukkan, kita tidak akan tahu di mana tempat itu gitu. Kita tidak akan pernah datang kepada Allah kalau Allah tidak mendengar, tidak menyuarakan suaranya supaya kita mendengar dan datang kepada Allah. Inilah bukti kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita mendefinisikan diri kita terhadap apa yang kita kerjakan. Jangan kita mendefinisikan diri kita dengan sesuatu apa yang kita lakukan. Pelayanan-pelayanan kita, status kita gitu ya. Dan pencapaian-pencapaian kita, segala sesuatunya tidak terjadi oleh karena upaya kita, tetapi identitas kita gitu ya dibentuk daripada bagaimana Allah memanggil kita, dan kita adalah jemaat Allah yang dikuduskan oleh Allah untuk menjadi umat-umat pilihannya. Jadi hari ini gitu, saya mau ngajak kita untuk secara sederhana mengingat kembali bahwa aku ada hari ini gitu, karena aku dipanggil oleh Allah. Aku bisa menjalani hidupku hari ini karena Allah lah yang menyediakan jalannya supaya aku bisa melakukan
bahwa hidupku tidak ditentukan dengan beragam upayaku, tetapi bagaimana ketika aku hidup dalam panggilan Allah, disitulah kesetiaan Allah yang akan menuntun dan menyertai hidupku senantiasa sampai selama-lamanya. Jadi ketika hari ini kita belum datang kepada Allah karena kita merasa aku masih banyak dosa, aku masih banyak salah, aku belum layak untuk datang dan melayani Tuhan. Ingat kembali saudara, gitu. Ketika kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kita memang tidak akan pernah layak dengan upaya kita sendiri. Tapi kita perlu menyadari bahwa dengan panggilan Allah, kita adalah orang-orang yang dilayakkan. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih secara khusus oleh Allah. Kalau kita lihat bahasanya gitu, dikuduskan itu dipick one by one dan disisihkan gitu. Jadi kalau ada kita punya segenggam barang gitu ya, kita pegang sekuntum bunga dengan 20-30 tangkai gitu, kita lihat satu-satu yang baik diambil oleh Tuhan dan dipisahkan. Inilah bagaimana kita dikuduskan, kita diambil dan dipilih satu persatu, pribadi demi pribadi oleh Tuhan sendiri. Itulah yang kemudian harusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, sebuah rasa syukur bagi kita, dan membentuk identitas kita bahwa saya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Saya adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah. Jadi bahwa kesetiaan Allah gitu ya, yang memanggil kita harusnya menjadi landasan dari identitas iman kita. Bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pelayanan kita. Karena kita dipanggil bukan karena kita layak, namun karena Allah setia pada panggilannya kepada umat-umat yang dipanggilnya. Amin saudara. Allah setia bagi kita karena Allah sudah memanggil kita terlebih dahulu. Dan kemudian gitu, saya mau mengajak kita melihat kalau itu dulu, sekarang bagaimana gitu. Apakah Allah kemudian memanggil kita dan meninggalkan kita begitu saja? Tidak saudara gitu. Di ayat 3 dimulai ya, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Allah yang memanggil, Allah yang menyertai. Allah yang memanggil, Allah yang menuntun setiap langkah kita. Kesetiaan Allah yang selalu berada bersama dengan kita. Dan dikatakan kemudian di ayat 4, 5, 6, dan 7 bahwa kasih karunia Allah dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, ketika kita dipanggil oleh Allah, berarti kita sudah tinggal di dalam Kristus Yesus. Kita telah menjadi kaya di dalam segala sesuatu, di dalam segala perkataan dan segala pengetahuan, di dalam kesaksian tentang Yesus Kristus. Dan di ayat 7 juga dikatakan, dan demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan memanggil kita, dan kemudian Tuhan kasih panggilan buat kita. Terus Tuhan tidak cuma manggil doang, tetapi Tuhan kasih caranya, Tuhan kasih jalannya, Tuhan kasih alatnya, Tuhan kasih kemampuannya, Tuhan kasih toolsnya, Tuhan kasih keahliannya supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kita tidak berjalan, tidak membawa bekal. Tuhan kasih bekalnya, Tuhan kasih baju gantinya, Tuhan kasih bawa ransum rantang makanannya, Tuhan kasih kita mungkin tongkat untuk menolong kita ketika kita menemui jalan yang curam dan terjal, kita tidak terjatuh karena ada tongkat yang bisa menolong kita untuk berpegang teguh. Tuhan kasih kita kemampuan tali temali supaya kalau misalnya kita perlu memanjat sesuatu, kita tidak terjatuh gitu. Ilustrasinya demikian Bapak Ibu Saudara ya, bahwa Tuhan tetap menyertai kita karena kasih karunia Allah terus bekerja di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Kita tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Tuhan memulai panggilannya bagi kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan menerima panggilan itu, Tuhan juga menyertai setiap proses perjalanan iman kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita baru dipanggil, kita kan bingung ya kalau orang baru dipanggil tuh, kayak misalnya anak saya Herald kadang-kadang kalau baru bangun tidur masih ngawang-ngawang gitu ya, masih nyawanya setengah istilahnya gitu. Herald, gitu. Dia bingung nyari papanya di mana. Ya, gitu juga panggilan kita kan. Ketika kita baru menjadi orang Kristen baru, ketika kita baru percaya kepada Kristus,
Kita mungkin nggak tahu kita harus melakukan apa di dalam pelayanan kita. Kita mungkin nggak tahu kita harus melakukan apa di dalam panggilan kita. Kita mungkin nggak tahu bagaimana kita bisa melayani dengan lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa mengabarkan Injil Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap taat dan setia kepada Tuhan yang sudah setia kepada kita. Tetapi Tuhan terus memperlengkapi kita. Tuhan mau kita terus semakin hari semakin diperlengkapi. Tuhan mau semakin hari kita semakin dalam dan mengerti apa yang menjadi panggilan kita seutuhnya, apa yang menjadi panggilan kita sepenuhnya. Bahwa Tuhan beserta dengan kita, dan ketika Tuhan beserta dengan kita, Tuhan bicara juga tentang bagaimana Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita. Roh Kudus selalu bersama-sama menghibur kita, menolong kita, menegur kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, mengangkat kita, dan segala sesuatunya. Itulah kesetiaan Allah. Tuhan tidak memanggil kita dan menyuruh kita melakukan sesuatu di dalam panggilannya tanpa memberikan kita bekal apa-apa. Sebagai contoh gini ya, sebagai contoh. Saya tuh lagi ngajarin Herald untuk naik sepeda roda 2 yang di kayu gitu ya, yang di pedal, yang di engkol. Karena dia kalau naik push bike udah jago, bisa ngesot-ngesot gitu. Tapi sepeda roda 2 yang di kayu ini sesuatu skill yang berbeda. Nah, ketika saya mengajarkan anak saya untuk melakukan itu, saya nggak cuman bilang, Herald itu ada sepeda, Papa kasih kamu sepeda, kamu ayo naik sepeda, kamu belajar, kamu jalan sendiri. Tidak mungkin, betul ya? Kita akan menemani anak kita gitu. Saya akan menemani anak saya, menolong dia untuk begini loh nak, cara mengayuh pedal sepeda. Saya akan pegang kakinya, saya kayuh pelan-pelan meskipun agak sakit pinggang sedikit gitu ya. Jadi menolong untuk berjalan putaran demi putaran sampai dia bisa, meskipun sekarang belum bisa gitu ya. Tapi demikianlah Allah gitu bagi kita. Ketika kita mulai berjalan bersama dengan Allah gitu, Allah tidak akan serta-merta melepaskan tangan kita ketika kita belum sampai kepada tujuannya. Ketika kaki kita mulai kuat, Allah akan menolong kita berjalan di samping kita, sehingga ketika kita mulai oleng sedikit gitu ya, Allah dengan cepat dan dengan sigap memegang tangan kita supaya kita tidak terjatuh. Dan kalaupun kita jatuh, Allah tidak pergi kemana-mana di tempat yang jauh. Allah dekat dengan kita supaya kita diangkat lagi dan bangkit lagi dan berjalan lagi bersama-sama dengan Allah. Allah menyertai kita, Allah beserta dan bersama-sama dengan kita, dan itulah yang seharusnya menjadi kekuatan bagi kita sekarang. Ketika Allah hadir di dalam setiap proses kehidupan kita, di situ tidak ada ruang bagi kita untuk merasa khawatir sesungguhnya. Di situ tidak ada ruang bagi kita untuk merasa takut sesungguhnya. Meskipun mungkin memang kita masih takut gitu. Mungkin kita masih khawatir, tetapi harusnya kita diingatkan kembali bagaimana Allah beserta dan menemani kehidupan kita, menemani panggilan dan perjalanan iman kita, menemani identitas kita di dalam Kristus. Ketika kita sudah dipilih, dipanggil dan dikuduskan, jangan kita merasa bahwa ya sudahlah, aku jalani apa adanya, seada-adanya gitu ya. Tetapi bagaimana kita terus berupaya untuk menjadi lebih baik semakin hari semakin sempurna di dalam panggilan iman kita. Semakin hari semakin sempurna untuk bagaimana kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan di dalam perjalanan kita semakin serupa dengan Kristus gitu ya, disitulah Tuhan terus menyertai. Disitulah bagaimana Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kita. Bahwa kesetiaan Allah yang menyertai kita gitu, menunjukkan bagaimana Allah hadir dan berjalan bersama kita dalam setiap proses panggilannya. Jadi kalau hari ini mungkin kita jatuh, mungkin kemarin kita melakukan dosa yang sudah lama tidak kita lakukan dan kemudian kita lakukan lagi, jangan kita kemudian tidak bangkit lagi. Jangan kemudian kita terjebak di dalam dosa yang sudah lama itu dan kemudian kita tetap melakukannya karena kita merasa, aku sudah jatuh, apakah aku bisa kembali datang kepada Allah? Karena Allah selalu ada bersama-sama dengan kita, karena Roh Kudusnya selalu menyertai kita. Dan ketika kita menyadari kita sudah berdosa, sesungguhnya disitulah Roh Kudus sedang bekerja menegur dan mengingatkan kita bahwa kamu loh sudah berdosa, tapi aku ada di sini. Ayo datang lagi yuk gitu. Ayo berdiri lagi yuk. Ayo jalan lagi yuk sama-sama dengan aku.
Inilah kesetiaan Tuhan. Tuhan gak hanya sekedar memanggil kita, Tuhan gak hanya sekedar, ayo datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, tetapi aku juga mau jalan sama kamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Betul ya? Ketika Tuhan memberikan panggilannya dan perintahnya dan amanat agungnya, Tuhan tidak berhenti. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Namun diakhiri oleh Tuhan Yesus Kristus dengan sebuah ucapan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Dan ini bicara penyertaan Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Di bagian ketiga gitu, bahwa kesetiaan Allah, the faithfulness gitu ya, yang memberikan kita sebuah bukti nyata bagaimana kasih setia Tuhan memberikan kita sebuah harapan akan kehidupan yang kekal. Kasih setia Allah memberikan kita sebuah harapan sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahannya. Di sini kalau Paulus menuliskannya ya, bagaimana ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Kesudahannya itu maksudnya apa? Sampai semuanya selesai, semuanya selesai. Zaman ini selesai, dunia ini selesai. Ketika dunia berakhir dan kiamat tibalah gitu. Kalau lagu Waktu Bunyi Sangkakala, liriknya bilang begitu ya. Dimana Tuhan tetap beserta dan bersama dengan kita, memberikan kita sebuah pengharapan gitu, menjadi sebuah keteguhan hati bagi kehidupan kita. Bagaimana Tuhan tetap beserta kita sampai kepada kesudahannya. Artinya mungkin ketika kita sudah tidak ada lagi, kesetiaan Allah tetap akan ada bersama-sama dengan kita. Kita nggak tahu kesudahannya kapan, betul Bapak Ibu Saudara ya. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang kembali dan dunia ini akan berakhir. Tetapi yang kita tahu, kesetiaan Allah tidak akan pernah berakhir. Meskipun dunia berakhir, gitu, kesetiaan Allah pun tetap ada. Meskipun segala sesuatunya berakhir, kesetiaan Allah tidak akan pernah berakhir. Bahwa Allah tetap bersama-sama dengan siapapun umatnya yang dipanggilnya, yang hidup di dalam panggilannya, dan bahkan yang sudah berjuang dan selesai di dalam panggilannya, menanti kehadiran kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya di Yerusalem yang baru. Bahwa inilah bagaimana kesetiaan Allah, bahwa di dalam segala sesuatunya Allah yang memanggil kita di dalam persekutuannya adalah Allah yang setia. Inilah jaminan kita gitu. Jaminan mulia yang kita punya gitu ya. Bahwa kehidupan kekal kita bukanlah sebuah angan-angan belaka. Keselamatan kita bukanlah sebuah harapan belaka. Karena dikatakan oleh Yesus Kristus, kita akan bersama-sama dengan Dia sebagai sebuah janji. Sebagai sebuah hal, kalau kita tahu orang yang setia, janjinya pasti akan ditepati. Dan ketika kita tahu itu adalah sebuah hal yang ditepati, itulah bukanlah sebuah harapan atau mimpi belaka, tetapi itu adalah sebuah pernyataan yang belum terjadi gitu ya. Karena itu pasti terjadi gitu. Itu pasti terjadi, cuman belum terjadi sekarang. Inilah yang menjadi harapan kita. Inilah yang menjadi pegangan iman kita. Inilah yang menjadi guarantee gitu ya, yang menjadi jaminan, insurance, asuransi di dalam kehidupan kita. Bu, kita punya kesetiaan Allah yang menjamin kita masuk ke dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Ini kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kepercayaan kita adalah bukan kepercayaan yang ngomong kosong belaka. Karena kepercayaan kita bukanlah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada harapan mudah-mudahan saya akan bersama dengan Bapa di surga. Karena di dalam Yesus Kristus, di dalam iman kita, di dalam panggilan Allah, Tuhan tidak mengatakan mudah-mudahan kamu akan bersama-sama aku di rumah Bapakku di surga. Tuhan mengatakan kamu akan bersama-sama dengan aku di rumah Bapakku di surga. Kamu akan menerima kemuliaan yang sama dengan yang Yesus terima ketika kamu bersama-sama tinggal di dalam rumah Bapa di surga. Bukan mudah-mudahan, tidak sekedar ya mudah-mudahan, semoga gitu. Tidak sekedar semoga, tetapi bagaimana sebuah janji yang sungguh-sungguh ada dan nyata, yang pasti diberikan dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan hal itu tidak bisa dideny, tidak bisa dinafikan, tidak bisa disangkal oleh siapapun, karena ini adalah pernyataan yang Allah berikan
bagi setiap orang yang sudah dipanggilnya, bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Karena itu janganlah kita khawatir, janganlah kita takut bahwa gereja kita, kehidupan iman kita, perjalanan iman kita, meskipun kita mengalami pasang surut, kita mengalami suka, kita mengalami duka, kita berjalan beserta dengan Yesus gitu ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Kita berjalan bersama dengan Yesus, suka ataupun duka. Kalau janji pernikahan, dalam sakit ataupun sehat, dalam suka ataupun duka, dalam kaya ataupun miskin, kita berjalan bersama dengan Tuhan gitu. Jadi jangan takut. Ada amin saudara? Amin ya. Jangan kita takut karena kita berjalan di dalam iman yang mengizinkan kita, yang memberikan kita ruang, yang memberikan kita kesempatan untuk selalu percaya, untuk selalu yakin bahwa Allah beserta dengan kita dulu, sekarang, dan selamanya. Jangan kita takut akan masa depan kita. Jangan kita takut akan hari esok. Jangan kita takut kalau kita gagal, kalau kita jatuh, kalau kita tidak berhasil, kalau kita sakit. Karena gitu, ukuran iman kita tidak diukur dari seberapa kita kuat dan seberapa kita rajin melayani gitu. Ukuran kita dilihat oleh Tuhan seberapa kita taat di dalam panggilan kita. Seberapa kita mau setia untuk berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Seberapa kita mau tetap mengikuti Tuhan apapun yang terjadi karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang beserta dengan kita. Bagaimana kita mau membangun relasi kita dengan Tuhan, terus berjalan dan bergandengan tangan dengan Bapa kita, bahwa kita tetap berjalan dengan Tuhan meskipun jalannya terjal, curam, dan berbatu. Karena panggilan iman kita bukanlah sebuah panggilan dengan jalan yang mudah dan nyaman dan enak dan tanpa halangan dan rintangan. Tetapi janji Tuhan adalah bahwa apapun jalan yang kamu jalani, ya, apapun kesulitan yang kamu alami, disitulah aku tetap ada bersama dengan kamu. Bahwa kesetiaan Allah gitu yang memberikan kita pengharapan karena ada jaminan pasti gitu ya, sudah jaminan dan pasti gitu ya, akan hidup kekal ketika kita sampai pada kesudahannya. Jadi saya mau menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah perenungan bagi kita sekalian, bahwa kita perlu mengingat lagi bahwa ketika sejak semula kita sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang tidak layak di hadapan Allah, sebagai manusia yang tidak ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan karena segala dosa yang kita punya, kita dilayakkan kembali oleh karena Allah dengan kerendahan hatinya, di dalam kesetiaannya mau memanggil kita kembali untuk pulang bersama-sama dengan Tuhan. Untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari. Untuk kita berjalan bersama dengan Yesus waktu demi waktu. Dalam susah, dalam senang, dalam suka, dalam duka, dalam sakit, dalam sehat, dalam keberhasilan, dalam kegagalan, dalam kesuksesan, dalam kekacauan kehidupan kita, dalam kelemahan kita, dalam kekuatan kita. Tuhan tetap beserta dengan kita. Tuhan tetap berjalan bersama dengan kita sampai pada kesudahannya. Ketika kita datang bersama-sama sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, hadir kembali. Mungkin ada yang akan pulang duluan ke rumah Bapa, tetapi pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama hidup kekal di rumah Bapa di surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami yakin dan percaya kami punya Allah yang setia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya kami hidup menjalani kehidupan kami dalam segala situasi yang terjadi karena Allah setia menyertai kami, karena Roh Kudus-Mu yang Engkau janjikan hadir dan tinggal di dalam kehidupan kami, menghibur kami, menguatkan kami, menuntun kami, menyertai kami senantiasa. Sehingga Tuhan, biarlah kami belajar untuk hidup
tidak di dalam ketakutan, tidak di dalam kekhawatiran, tidak di dalam upaya-upaya kami sendiri untuk membuktikan bagaimana kami layak ada di hadapan Tuhan, tetapi bagaimana kami belajar dan mengerti bagaimana Engkau sudah melayakkan kami sehingga Engkau memampukan kami untuk terus berjalan, karena Engkau selalu ada berada di sisi kami, menuntun kami, menggenggam tangan kami, dan tidak membiarkan kami terjatuh dan tak bangkit lagi. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap hari, setiap jam, setiap waktu rahmat Tuhan, kasih karunia dan berkat Allah selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Asaf yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kiranya kita semua diberkati. Ini menjadi reminder buat kita bahwa kesetiaan Allah tidak pernah berakhir, tidak ada ujungnya. Itu sebabnya kita harus setia. Mulai dari sekarang menjadi komitmen kita. Kita akan merespon firman Tuhan pada pagi ini dengan kita mengatakan bahwa tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara katakan bersama-sama.
Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persepuluhan persembahan. Saya minta petugas persembahan boleh maju mengambil bagian di dalam pelayanan kita. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Engkau memberkati kami, Engkau menyertai dan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kami dalam segala sesuatunya. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengembalikan sebagian apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami untuk pekerjaan Tuhan yang Engkau percayakan bagi gerejamu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberkati setiap persembahan yang diberikan, dan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberikan. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sembari persembahan diadarkan, saya menyampaikan jika Bapak Ibu mungkin tidak membawa cash atau tunai, kita dapat juga memberikannya secara transfer melalui kris yang tertera di layar. Jadi ada nomor rekening dan kris yang tertera, bisa kita berikan melalui hal tersebut gitu. Dan seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya, hari ini kita doakan pelayanan elders kita dimanapun mereka berada. Pastor Muksin di pelayanannya di Grogol, maupun Pastor Alex dan perjalanan bersama dengan keluarga, dan juga Pak Aswin dalam pelayanan dengan PBF Men's Conference di Bali. Jadi kita doakan mereka ketika mereka kembali dan boleh bersama-sama dengan kita. Dan hari ini mungkin Bapak Ibu ada yang menyadari gitu, kita ada beberapa teman baru gitu ya, teman yang datang dari tempat yang sangat jauh gitu ya, di benua yang lain gitu. So we want to welcome our friends from Brazil. Jadi ini adalah teman-teman kita dari Brazil. Mereka adalah misionaris dan student yang sedang melakukan mission trip dari Word of Life gitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu tahu, kita memiliki kerjasama juga dengan organisasi ini untuk melakukan banyak hal ya, untuk memperlengkapi guru-guru sekolah minggu, melakukan pelayanan pemuda dan yang lain sebagainya. Saya akan membacakan nama mereka. I will read your card here, and please stand up if I say your name, okay? Gabriel Silva Duarte, welcome here. And then Adasa Barbosa, welcome. Okay, Daniela Santos, Hama Elis, alright. Maria Eduarda, okay. Rafael Pinto, and Amanda Couto. Alright, jadi I'm sorry if I do the sermon in bahasa Indonesia, but I hope you guys can understand and Holy Spirit works in that. Oke, dan saya akan mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, mulai bulan ini gitu ya, dan hari-hari ke depan kita akan mengumumkan petugas ibadah di ibadah gitu. Jadi petugas minggu depan gitu ya, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pastor George Sanusi ya. Jadi beliau sedang datang kembali ke Indonesia, dan minggu depan akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Worship leader akan dipimpin oleh Ibu Lili dengan singersnya Ibu Jacqueline, Saudara Jeremiah, dan Ibu Olin. Dan pemain musik Ibu Evi, Bapak Ardi, Bapak Bram, dan Bapak Danar ya. Multimedia Saudari Meril, Bapak Asaf, dan sound system Saudara Yohanes dan Saudari Emily. Asar akan dilayani oleh Ibu Monil dan Ibu Ima. Untuk petugas sekolah minggu gitu ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, inilah guru-guru sekolah minggu kita yang melayani dengan setia kepada anak-anak sekolah minggu kita setiap minggunya gitu. Jadi ayo kita juga bawa anak sekolah minggu kita dengan setia untuk belajar firman Tuhan setiap minggu, dan semakin hari semakin mengenal Kristus. Kelas asuhan akan diajar oleh Ibu Olin dan Saudari Nei. Kelas Indria akan diajar oleh Saudari Clarissa, kelas Pratama oleh Ibu Laurin, kelas Madia oleh Saudara Kris, dan kelas tunas muda oleh Bapak Danar. Jadi silakan mempersiapkan diri, silakan untuk melayani di dalam ibadah ataupun mengajar sekolah minggu. Mari bersama-sama saat ini kita kembali lagi berdiri, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa.
Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih setia dan kemurahan-Mu kami boleh mengalami ibadah yang luar biasa di dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kesempatan yang Kau berikan, biarlah Engkau terus menyertai dan memberkati kami dalam segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan. Engkau memberkati Tuhan jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan mereka Bapa, di dalam pergumulan keluarga, kondisi kesehatan, pekerjaan dan usaha, anak-anak dan pendidikannya dan segala sesuatunya, biarlah Tuhan Yesus yang selalu beserta dan menuntun. Dan ketika Tuhan kami mungkin sedang diperhadapkan dengan cuaca yang sering terjadi hujan yang berlarut-larut, tetapi biarlah Tuhan Kau boleh terus memberikan kami kondisi fisik yang boleh sehat, kondisi fisik yang fit, sehingga kami boleh tetap beraktivitas dan melalui kegiatan kami hari demi hari dalam penyertaan Tuhan. Dan ketika Tuhan kami selesai di dalam ibadah ini, kami akan pulang dalam aktivitas dan rutinitas dan kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan kuat kuasa dari Roh Kudus dan tuntunan dari Engkau Yesus Kristus menyertai kami senantiasa dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali.